Duduk rapi, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktunya ya. Perkenalkan, nama saya Elsa Monika, Prodi MPI semester 4, NIM 5423020031, dosen pengampu Muhammad Ilyas MPD. Baik, materi kita hari ini adalah 1. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, siswa dapat 1. Menyebutkan 5 rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Sebutkan. 1. Salat, 2, 3, 4, zakat, 5. naik haji. Jadi pengertian rukun Islam adalah rukun Islam dan rukun iman ada 6 dan 5, dan semuanya memiliki maknanya masing-masing. Setelah membahas rukun iman, kini kita akan membahas rukun Islam. Pengertian dari rukun Islam yaitu suatu amalan atau perbuatan yang bentuknya secara fisik dan dipercaya bisa menjadi perantara terbaik bagi seluruh hamba Allah untuk masuk surga. Hal itu disebabkan oleh rukun Islam yang juga menjadi fondasi atau pilar di dalam agama Islam, sama seperti rukun iman. Artinya rukun Islam di dalam Islam itu sendiri sangatlah penting dan berperan di dalam kehidupan. Amalkan juga rukun Islam ini dalam kehidupan sehari-hari setelah memahami makna dalamnya. Berikut adalah rukun Islam. 1. Jadi hal itu disebabkan oleh rukun Islam yang lain menjadi fondasi atau pilar di dalam agama Islam, sama seperti rukun iman. Artinya rukun Islam di dalam Islam itu sendiri sangatlah penting dan berperan penting di dalam kehidupannya. Amalkan juga rukun Islam ini dalam kehidupan sehari-hari setelah memahami makna di dalamnya dan bagaimana ketentuannya. Berikut adalah rukun Islam. 1. Syahadat, 2. Sholat, 3. zakat, 4. puasa, 5. naik haji. 1. Pengertian dari syahadat. Ada yang tahu pengertian dari syahadat? Ya, silakan dijawab. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagus. Sebelum memeluk agama Islam, bagi orang yang beragama lain, hal pertama yang harus dilakukan adalah membaca 2 kalimat syahadat, yang dimana hal ini menjadi suatu persaksian. Selain itu, ketahui juga apa makna di dalamnya, supaya di kehidupan sehari-hari nanti bisa diamalkan dengan benar. Secara umumnya, sebagian besar masyarakat menggunakannya sebagai amalan harian. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, maka harus disertai juga dengan sikap hati-hati, karena hal itu berhubungan dengan keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucapannya pun tak boleh dilakukan di sembarang tempat, misalnya di WC, karena hal itu menunjukkan penghinaan dengan melafalkan kalimat suci di tempat yang dianggap najis. 2. Pengertian sholat. Ada yang tahu pengertian sholat? 2. Pengertian sholat. Isi dari rukun Islam yang berikutnya adalah sholat atau melaksanakan sholat. Sholat merupakan salah satu jenis ibadah yang wajib dilakukan oleh muslim mukallaf dan memiliki syarat bacaan tertentu dan juga rukun. Sholat dimulai dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam. Lalu di awal syariat dalam pelaksanaan sholat awalnya jumlah rakaatnya mencapai 50 rakaat.
Itu pun melalui proses yang cukup panjang. Untuk jumlah rakaat dalam sholat yang sempat dikurangi hingga beberapa kali, akhirnya sholat hanya 5 waktu saja dengan jumlah 17 rakaat. Rincian rakaat dalam sholat diantaranya yaitu: 1. Sholat subuh berapa rakaat? 2, Sholat zuhur? 4, Sholat asar? 4, Sholat maghrib? 3, Sholat isya? 4. 3. Pengertian zakat. Rukun iman dan rukun Islam dalam Islam adalah hal yang sangat penting, sama pentingnya dengan rukun Islam. Ketiga yaitu zakat. Zakat adalah sebuah kegiatan yang sifatnya wajib dan harus dilakukan oleh seluruh umat Islam. Kegiatan zakat ini dilakukan oleh setiap bulan Ramadan dengan takaran yang telah ditetapkan sesuai syarat ketentuan dalam Islam, supaya hal itu tidak membuat umatnya merasa keberatan ketika melaksanakan zakat itu sendiri. Hasil yang diperoleh dari zakat fitrah akan dibagikan kepada 8 asnaf atau yang disebut sebagai pihak penerimaan. Tujuan dari pembagian zakat ini adalah membantu umat muslim lainnya yang sedang dalam kesulitan atau saudara-saudara sesama muslim yang dianggap kurang mampu secara ekonomi, sehingga mereka bisa menikmati makanan dengan layak. Pelaksanaan zakat dan batas waktunya pun sudah ditentukan dengan syarat tertentu, yaitu harus dibayarkan sebelum mulai masuk ke tanggal 1 Syawal. 4. Pengertian puasa. Dalam menjalankan puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan juga menjadi salah satu ibadah wajib yang dimana setiap tahunnya harus dilaksanakan. Tapi agar tidak salah-salahnya memahami pernyataan ini, ketahui juga ketentuannya. Ada hal-hal yang menjadi latar belakang dalam menjalankan ibadah puasa. Karena hal itu menjadi sesuatu yang menentukan kebebasan puasa, walaupun poin utama dari ibadah puasa adalah untuk menahan haus dan juga lapar. Tapi jika dilihat secara mendalam, hal itu berhubungan dengan bagaimana hal-hal yang buruk, misalnya munculnya hawa nafsu dan berlebihan, amarah yang sulit dikendalikan, dan supaya kita tahu bagaimana rasanya saudara-saudara kita yang miskin atau kurang beruntung dalam menahan lapar dan haus karena tidak ada uang. 5. Pengertian naik haji. Hal berikut dari rukun Islam adalah naik haji, yaitu menunaikan ibadah haji ke Mekah. Bagi mereka yang dianggap mampu, pelaksanaan naik haji ini memang dianjurkan. Mari dilihat kembali bagaimana kemampuan umatnya secara inisial. Hukum dari naik haji tersebut dibolehkan, tetapi jika terjadi kemudahan, maka hukumnya menjadi dilarang. Alasannya, mengapa naik haji wajib untuk mereka yang mampu? Karena perjalanan menuju ke tanah suci tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Ibadah haji selalu dilaksanakan di bulan Zulhijjah setiap tahunnya, dan di waktu tersebut seluruh umat Islam berkumpul di Baitullah, yaitu di satu tempat yang sama. Bisa sampaikan? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa wabarakatuh. berdoa ya. Duduk rapi, berdoa mulai.